Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara, ini adalah kincir air di dekat Pasar Dermaga, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Selama puluhan tahun, kincir air ini memanfaatkan air selokan yang diangkat, kemudian dialirkan ke sumur atau kolam sedimentasi atau tempat pengendapan lumpur dan sampah sebelum akhirnya digunakan. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur untuk melihat tempat-tempat bersejarah buatan zaman penjajah Belanda tempo dulu. Salah satunya adalah Bendungan Cisuru yang sekarang menjadi bendungan tertua di Cianjur dan terbesar. Bendungan ini dibangun dengan darah dan air mata para leluhur kita yang pada waktu itu dipaksa untuk menyelesaikan Bendungan Cisuru yang memang sekarang besar manfaatnya. Selamat mengikuti. Mitra, inilah Bendungan Ciranjang, dibangun tahun 1897, tidak jauh dari kincir air tadi ya. Disinilah ada jembatan yang usianya sekarang sudah 120 tahun lebih. Nah ini ya jembatannya, jembatan dermaga yang menyambungkan antara Kecamatan Bojong Picung dan Ciranjang. Di lokasi ini pada masa pergerakan antara tahun 46-48 menjadi tempat pertempuran antara pejuang-pejuang kita dan penjajah Belanda yang sedang berkeliling. Buatan zaman Belanda adalah jembatan yang satu ini nih, yang sebelah kiri, yang hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah buatan tahun 1900-an ya. Nah ini ya jembatan bersejarah, tempat pertempuran antara pejuang-pejuang kita dengan serdadu Belanda yang lewat ke sini nih, di jembatan dermaga dekat Pasar Dermaga, Kecamatan Bojong Picung. Jembatannya masih kokoh dan masih berfungsi walaupun dibangun tahun 1897. Sebelah kiri itu buatan zaman sekarang, sedangkan yang sebelah kanan itu buatan zaman penjajah Belanda tahun 1897. Dan yang ini adalah rumah bersejarah bekas kantor kewadanaan Ciranjang, kemudian beralih fungsi menjadi kantor Kecamatan Ciranjang dan Bojong Picung antara tahun 48 sampai tahun 1950. Menurut pemiliknya, yaitu Dr. Abah Ruskawan, budayawan Cianjur, rumah ini dibangun oleh orang tuanya tahun 1926 dan sekarang diisi oleh salah seorang adiknya. Ini persis di dekat kantor desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Sebagian besar masih asli ya,
Disinilah dulu basis perjuangan Tentara Keamanan Rakyat dalam melawan rencana menjajah kembali bangsa Belanda antara tahun 48 sampai tahun 49. Dari rumah bersejarah tadi kita menuju ke sekitar desa Jatisari, desa Cibarengkok, kemudian desa Sukarama yang sudah memasuki irigasi ini seperti ini ya. Inilah irigasi yang merupakan bagian dari bendungan Cisokan ataupun bendungan Cisuru. Libur panjang kali ini dimanfaatkan oleh anak-anak usia sekolah dasar untuk mandi di aliran irigasi bendungan Cisokan ini. Ini adalah kantor desa Sukarama, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, yang dimana bendungan Cisuru atau bendungan Cisokan berada. Di sini banyak dijumpai jembatan-jembatan air yang usianya sama dengan bendungan Cisuru ya, 129 tahun. Nah ini jembatan air ya, di antara desa Jatisari dan desa Cibarengkok. Jembatan air ini masih berfungsi walaupun kondisinya seperti ini. Nanti kita akan naik ke atas melihat bagaimana air melalui jembatan air ini di batas desa Jatisari dan Cibarengkok, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Nah ini air yang mengalir di atas jembatan air yang berada di desa Jatisari dan antara desa Cibarengkok. Bendungan Cisuru atau bendungan Cisokan itu berada di desa Sukarama, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, yang sekarang mengairi 3 kecamatan: Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Haurwangi, dan Kecamatan Bojong Picung. Nah ini irigasinya ya. Nah ini jembatan air yang lain, ini persis di dekat kantor desa Sukarama. Nah ini jembatan air yang lain, ini lebih besar dari yang tadi. Jembatan air yang di atasnya mengalir air yang merupakan bagian dari bendungan Cisuru. Sama ini juga ya, usianya sudah 120 tahun lebih. Bendungan Cisokan ataupun bendungan Cisuru pernah menjadi tempat wabah malaria terbesar pada waktu itu selama puluhan tahun, karena teknologi di bendungan Cisuru tidak ada yang bisa mengendalikan. Ternyata baru bisa difungsikan dengan baik tatkala penjajah Jepang datang ke Cianjur tahun 1943. Dan ini jembatan-jembatan ini dibangun Belanda dalam rangka memudahkan pasokan air. Kita mulai memasuki bendungan Cisuru. Ini di kampung alun-alun. 10 tahun yang lalu jalannya masih rusak. Akses jalan menuju bendungan Cisuru tidak baik seperti sekarang ya. Alhamdulillah sekarang sudah baik. Dapat dibayangkan 129 tahun lalu nenek moyang kita yang menjadi buruh pekerja pembuatan bendungan ini berdarah-darah mengangkut bahan-bahan bangunan dari jalan besar dengan memanggul beban-beban menaiki bukit, karena bendungan Cisuru ini di atas ya.
Di antara hutan ini bendungan Cisokan bisa mengairi sawah 6.000 hektar ya, hampir 6.000 hektar. Dibangun antara tahun 1884 sampai tahun 1887. Konon sultan-sultan pejuang dari luar Pulau Jawa seperti Sultan Bengkulu, Sultan Banjarmasin, Sultan Kalimantan Timur, kemudian juga Sultan Maluku Utara, dan sultan-sultan lainnya yang dibuang ke Cianjur, konon dipekerjakan di sini nih dengan para pengikutnya tanpa dibayar, tanpa perawatannya. Inilah kondisi bendungan Cisuru yang sekarang begitu bermanfaat bagi ratusan ribu petani yang mendiami wilayah kecamatan Ciranjang, Haurwangi, dan kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Dapat dialiri dari air bendungan ini yang merupakan bersumber dari air Cisokan dan mata air Cihea. Ya, ini seperti ini ya kondisi bendungan Cisokan. Sekarang jalannya sudah baik dan ini menjadi tempat wisata yang sebetulnya bisa didaya gunakan, cuman sepi seperti ini. Kebetulan suasananya di sini sepi dan sedang gerimis, tidak ada orang, hanya beberapa wisatawan saja yang lewat. Ya, ini beberapa orang saja yang baru saja meninggalkan objek wisata Bendungan Cisuru ataupun Bendungan Cisokan yang sekarang di bawah manajemen dari Kementerian Dinas Pekerjaan Umum. Ini berada di Desa Sukarama, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Suasana sedang sepi dan ini berada di sekitar hutan. Dapat dibayangkan bagaimana nenek moyang kita yang menjadi buruh paksa tenaga kerja ya, tanpa diupah, tanpa diberi perawatan yang semestinya, yang manusiawi, mengerjakan bendungan ini dengan mengangkut bahan-bahan bangunan dari jalan besar menuju jalan setapak di atas gunung ini, kemudian membelah lahan menjadi bendungan yang sekarang suasananya megah seperti ini. Mudah-mudahan para leluhur kita, para pekerja pribumi yang dulu gugur, yang dulu meninggal dunia di sini, mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilihat dari atas pintu air. Yang lebih hebat lagi, bendungan ini dibangun tanpa tulang, tanpa besi ya, tanpa tulangan. 100% hanya menggunakan batu dan semen dan pasir. Kehebatan teknologi penjajah Belanda dalam membuat bendungan, walaupun tanpa besi bertulang, masih kokoh dan masih bisa dipergunakan sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara, alhamdulillah pada pagi hari yang mendung ini agak gerimis ya. Kita berada di bendungan yang paling besar ini ya, di Cianjur. Ini merupakan bendungan tertua kita di Jawa Barat ya. Nah, ini ya, belakang sana adalah bendungan Cisokan atau bendungan Cisuru. Bendungan ini
dengan menggunakan air Citarum dan Cisokan ya. Kegunaannya sekarang mengairi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Haurwangi, dan Bojong Picung. Ini 5.000 hektar lebih di luas keseluruhannya ya. Ini dibangun tahun 1897. Pada waktu itu zaman Bupati Cianjur Raden Arya Adipati Prawira Dirja II. Nah, seperti ini ya. Di belakang saya adalah bendungan, itu dengan gemuruh air ya yang cukup besar. Nah, ini tidak ada siapa-siapa. Tadi turis lokal sudah pada pulang ya. Bendungan Cisuru Cisokan ini dibangun penjajah Belanda dalam rangka politik etis atau politik balas budi. Setelah kekayaan alam kita diraup ratusan tahun oleh Belanda, mereka kemudian membangun bendungan dan sekolah-sekolah ya. Baru ada yang datang ya. Mereka membangun bendungan dan sekolah-sekolah. Ini salah satunya ya, Bendungan Cisuru. Bendungan ini dibangun berdarah-darah ya. Ratusan, mungkin ribuan korban jiwa ya. Ribuan korban jiwa dikerahkan untuk menyelesaikan bangunan ini. Ada beberapa tahapan ketika bendungan ini dibangun, yaitu pembebasan tanah. Ini juga terjadi korupsi antara pejabat-pejabat pemerintahan penjajah Belanda dan tuan tanah, korupsi tanah ya. Kemudian juga ini beberapa kali ditunda, dan juga ketika sudah selesai karena terlalu canggih teknologinya, bendungan ini sempat tidak bisa dioperasionalkan secara benar, malah menjadi genangan air di seluruh kecamatan Ciranjang pada waktu itu yang terdiri dari puluhan desa. Malah kemudian terjadi karena terlalu banyak genangan air, maka terjadi wabah malaria yang menyerang 50 desa lebih di kecamatan Ciranjang pada waktu itu. Bendungan ini bisa diselesaikan, bisa dioperasikan dengan benar ketika penjajah Jepang datang tahun 1943. Baru kemudian bendungan ini bisa berfungsi dengan baik sampai sekarang. Dan wabah malaria kemudian juga bisa diberantas ketika penjajah Jepang datang ke sini, ke daerah Ciranjang Cianjur tahun 1943 ya. Ini ya, bendungan ini dibangun berdarah-darah karena pada waktu itu konon yang menjadi pekerjanya diantaranya adalah pengikut Sultan pahlawan dari luar Pulau Jawa, seperti Sultan Bengkulu, Sultan dari Kalimantan Timur. Karena mereka kemudian dibawa ke Cianjur, anak buahnya yang dibawa mereka dari daerah asal dipekerjakan di sini. Jadi pembangunan bendungan ini betul-betul berdarah-darah ya. Banyak nenek moyang kita menjadi korban. Kita doakan semoga arwah leluhur kita yang menjadi korban dalam pembuatan bendungan ini dapat istirahat dengan tenang di alam baka. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Bendungan Cisuru, Desa Sukarama, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Jaraknya cukup jauh dari pusat kota Cianjur. Jalan menuju ke bendungan ini juga sudah 75% bagus. Terima kasih kepada Bupati Cianjur, Bapak Dr. Wahyu Ferdian. Jalan sudah cukup bagus ke sini ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.